Baik, saudara terdakwa sedang melakukan. Saudara sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi sidang hari ini dilanjutkan agendanya pembelaan ke pledoi baik dari saudara selaku terdakwa maupun dari penasihat hukum. Sudah siap dengan pembelaan? Alhamdulillah siap ya. Baik, dari penasihat hukum juga sudah siap? Siap. Kemudian kepada rekan-rekan wartawan yang mengambil gambar, kiranya listnya dipastikan karena nanti akan mengganggu daripada persidangan. Terima kasih yang mulia. Ya. Kemudian kami persilakan kepada terdakwa untuk membacakan pembelaan. Apakah diizinkan berdiri ya Pak? Kami persilakan. Kepada petugas, kalau ada mic yang pakai standing, silakan. Oh. Mau tukeran nggak? Mau tukeran? Ada lu. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Nota pembelaan pledoi Anas Urbaningrum atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, yang terhormat para penasihat hukum, para hadirin hadirat, para wartawan yang saya hormati. Hari ini adalah saat yang bersejarah bagi saya karena akan membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadi selaku terdakwa di dalam persidangan ini. Karena itulah saya mengucapkan terima kasih pada Ketua Majelis Hakim yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan nota pembelaan pada persidangan yang terhormat ini. Terima kasih juga saya sampaikan atas jalannya persidangan yang baik, sungguh-sungguh, terbuka, bebas, dan berhasil membuka fakta-fakta yang penting terkait dengan kasus yang didakwakan kepada saya. Tidak keliru kalau saya menyebut persidangan ini sebagai persidangan yang berkualitas. Persidangan yang berkualitas
tidak akan hadir tanpa kepemimpinan sidang yang berkualitas pula. Kualitas persidangan sangat ditentukan oleh kesungguhan dan kecakapan ketua majelis yang dibantu oleh para anggota majelis di dalam memandu dan memimpin jalannya persidangan. Kami semua bisa menilai dan merasakannya. Demikian pula publik yang mengikuti persidangan ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti lewat pemberitaan media massa. Terima kasih juga saya sampaikan pada jaksa penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya secara amat sangat serius. Sangat mungkin kasus yang didakwakan dan proses persidangan ini bagi jaksa penuntut umum adalah sesuatu yang khas dan tidak akan ditemukan lagi pada persidangan-persidangan kasus yang lain. Saya juga menghormati kerja keras jaksa penuntut umum yang menyebut berangkat dari kepentingan objektif meskipun dijalankan dengan metode yang subjektif dan pada akhirnya tidak menghormati objektivitas yang terbentang jelas di dalam persidangan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada para penasehat hukum saya yang dengan sabar, telaten dan gigih mendampingi saya baik dalam proses penyidikan maupun persidangan. Saya menghargai toleransi dan pengertian para penasehat hukum kepada saya yang berusaha belajar maksimal di dalam proses persidangan ini, semata-mata dalam rangka ikhtiar agar terbentang terang fakta-fakta yang sesungguhnya terkait dengan kasus yang didakwakan kepada saya. Terima kasih tidak lupa saya sampaikan pada para sahabat, baik yang hadir maupun tidak hadir di dalam persidangan, yang tulus memberikan doa dan simpati, serta merindukan berlakunya keadilan. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang jumlah sahabatnya yang setia dan banyak, beliau menjawab, beliau akan menghitung jumlah para sahabatnya itu pada saat terkena musibah. Terima kasih juga layak disampaikan pada rekan-rekan wartawan yang selalu mengikuti persidangan ini, baik yang berani memberitakan secara objektif dan berimbang maupun yang sudah dibekali dengan framing negatif. Tentu saja objektivitas sangat dimuliakan dalam kehidupan pers yang sehat dan bertanggung jawab. Yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum dan para penasehat hukum, hadirin yang saya hormati. Pada bagian pendahuluan surat tuntutan, jaksa penuntut umum memberikan beberapa catatan, mulai tentang metode klarifikasi, membangun persepsi, kualitas keterangan saksi Muhammad Nazarudin, kepentingan politik, keterikatan psikologis saksi dan terdakwa, dan bukan mengadili Kongres. Izinkan saya pada kesempatan ini memberikan tanggapan secara cukup rinci. Pertama, satu, menghadirkan fakta yang benar. Jaksa penuntut umum mempersoalkan cara terdakwa dan penasihat hukum yang menanyakan kepada saksi atas keterangan saksi di dalam BAP yang belum dihadirkan di persidangan. Padahal hal tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan tuduhan, fitnah dan cerita bohong yang menyangkut terdakwa dan para saksi yang dihadirkan untuk dimintakan klarifikasi dan tanggapan. Sementara klarifikasi dan tanggapan jelas-jelas dilakukan di dalam persidangan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan di bawah sumpah. Pada saat yang sama, jaksa penuntut umum selalu memulai pertanyaan kepada saksi dengan pertanyaan, apakah pernah diperiksa penyidik, apakah menandatangani BAP, serta apakah keterangan yang di dalam BAP itu benar. Kita semua paham bahwa keterangan yang bernilai secara hukum adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di dalam persidangan. Karena itulah klarifikasi atas fitnah dan kebohongan di dalam BAP adalah bagian penting di dalam upaya mencari kebenaran di dalam persidangan ini.
Sementara itu, klarifikasi untuk semakin mendalami keterangan saksi agar didapatkan keterangan yang otentik dan sesungguhnya adalah metode yang sahih di dalam pencarian kebenaran material di dalam persidangan. Mendalami dan mengklarifikasi keterangan saksi atas materi yang sama dan sudah ditanyakan jaksa penuntut umum adalah bukan untuk mengulang-ulang dan bukan untuk bertele-tele. Justru hal tersebut dilakukan untuk kontestasi yang adil dan berimbang di dalam mendalami keterangan saksi, sehingga dapat terungkap keterangan yang lengkap dan benar, yang pada akhirnya diserahkan pada majelis hakim untuk menilainya. Jika jaksa penuntut umum menilai metode klarifikasi sebagai sebuah penyesatan fakta, hal itu adalah penilaian yang keliru. Justru sebaliknya, kalau jawaban-jawaban dari saksi atas pertanyaan jaksa penuntut umum yang sudah terarah didasarkan pada BAP dan dipilih khusus untuk menjustifikasi dakwaan tidak didalami lebih lanjut, maka malah berpotensi penyesatan fakta. Di dalam persidangan yang terhormat inilah selayaknya terjadi kontestasi yang adil dan terbuka, sehingga kebenaran fakta-fakta yang otentik dapat terungkap secara terang benderang. Keengganan untuk melakukan kontestasi dalam bertanya pada para saksi dari berbagai sudut klarifikasi dan penjelasan justru mengundang pertanyaan tersendiri. Di dalam keawaman saya di bidang hukum, saya memahami persidangan adalah arena yang adil dan terbuka untuk kontestasi fakta-fakta secara lengkap dan gamblang, sehingga jalan menemukan kebenaran material bisa ditempuh. 2. Korban opini. Jaksa penuntut umum melakukan penilaian subjektif bahwa terdakwa dan penasihat hukum terjebak dalam upaya membangun persepsi di mana penilaian tersebut dikaitkan dengan karakteristik terdakwa sebagai seorang politisi. Adalah rangkaian fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejak tahun 2011 terdakwa menjadi korban opini yang tujuannya adalah membangun persepsi tentang kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa pada proyek Hambalang. Persepsi ini dibangun secara sistematis dalam waktu yang panjang, dilakukan secara bertalu-talu dan bergelombang, bahwa seolah-olah benar terdakwa menerima gratifikasi mobil Harrier dari Adikarya atas proyek Hambalang. Inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan sebagai tersangka, kemudian dikembangkan ke segala arah pada saat penyidikan dan kemudian akhirnya dibawa ke persidangan. Dalam persidangan itulah yang juga dipaksakan ke dalam dakwaan dan ujungnya ada di dalam surat tuntutan. Sesuatu yang bukan gratifikasi dan bukan pemberian dari Adikarya dipaksakan sebagai gratifikasi dan dimulai dengan cara membangun opini secara sistematis. Hal yang sama adalah tentang persepsi yang dibangun di atas dakwaan bahwa sejak tahun 2005 terdakwa sudah berniat dan mempersiapkan diri untuk menjadi presiden. Selain tidak masuk akal, juga tidak ada bukti yang berkualitas dan dapat dipercaya, kecuali hanya cerita karangan Muhammad Nazarudin dan partner kerjanya yang secara sengaja memberikan keterangan sesuai dengan arahan Muhammad Nazarudin, tetapi ketika didalami di persidangan justru memberikan keterangan yang berbeda. Persepsi tentang persiapan untuk menjadi calon presiden juga dibangun jaksa penuntut umum melalui beberapa SMS yang ada di dalam handphone istri saya dari beberapa orang yang mengirim pesan SMS. Padahal kalau sedikit cermat dan jernih dalam membaca pesan SMS tersebut adalah jelas isinya doa dan harapan dari para pengirim pesan, bukan doa, harapan dan permintaan dukungan dari istri saya, apalagi dari terdakwa. Siapapun dengan mudah bisa memahami bahwa penerima pesan SMS tidak bisa menolak pesan yang masuk, termasuk materi pesannya. Materi pesan, apakah doa, harapan, permintaan, atau bahkan kritik dan cacian adalah urusan dan terserah kepada pengirim pesan. Akan berbeda kalau materi pesan dikirim dari dan oleh saya atau oleh terdakwa. Justru dengan fakta-fakta ini jaksa penuntut umum berusaha membangun persepsi seolah-olah itu adalah alat bukti yang layak diyakini sebagai kebenaran. Terhadap data dan informasi dan pemberitaan dari media tentang
adik Nazarudin yang diduga mengarahkan saksi, hal itu dibawa ke persidangan untuk mendapatkan kejelasan dan bukan untuk membangun persepsi dan apalagi intimidasi. Apalagi pada persidangan sebelumnya yang menghadirkan saksi yang lain, Clara Maurin, terungkap bahwa Muhammad Nazarudin punya kebiasaan mengarahkan, mengancam, dan memaksa para pegawainya untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Demikian juga dengan kesaksian saksi Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang serta Oktarina Furi di dalam persidangan ini. Selain itu, secara sepihak menilai apa yang sesungguhnya dilakukan penasihat hukum dalam rangka pembelaan yang sah dan dalam upaya mendapatkan penjelasan di depan persidangan dengan karakteristik terdakwa sebagai politisi malah lebih mudah dipandang sebagai bagian dari kerja untuk membangun persepsi tentang terdakwa, seolah-olah dunia politik dan politisi hanya bergelut dengan persepsi. Adalah sebuah kesalahan mendasar jika ada yang menilai dunia politik dan politisi hanya bekerja pada wilayah persepsi, hanya mementingkan persepsi. Mendegradasi dunia politik sebagai persepsi adalah merendahkan dunia politik dan kaum politisi. 3. Kualitas keterangan saksi Pinocchio. Adalah kewenangan KPK untuk memberikan gelar justice kolaborator kepada Muhammad Nazarudin, meskipun LPSK pernah menolak permohonan yang sama. Adalah hak jaksa penuntut umum untuk percaya kepada kesaksian Muhammad Nazarudin atau terpaksa percaya karena menjadi satu-satunya cara untuk berusaha membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Adalah hak Muhammad Nazarudin untuk membuat keterangan yang berisi fitnah, fiksi dan serangan-serangan tidak berdasar. Adalah hak Muhammad Nazarudin untuk memberikan keterangan di BAP dan di dalam persidangan yang tidak mengandung nilai kebenaran. Juga adalah hak Muhammad Nazarudin untuk membuat skenario dan mengarahkan, memaksa, bahkan mengancam staf-stafnya untuk memberikan keterangan bohong tentang terdakwa. Adalah hak Muhammad Nazarudin untuk membuat skenario dan menjalankan persekongkolan jahat untuk membuat terdakwa dipaksa bersalah secara hukum. Tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam konteks ini. Yang menjadi masalah adalah ketika keterangan dan kesaksian Muhammad Nazarudin otomatis dianggap sebagai kebenaran dan dianggap berkualitas karena pernah bersaksi untuk perkara Angelina Sonda, Mindo Rosalina Manulang, Wafid Muharram, Teku Bagus Muhammad Nur, dan Andi Malarangeng. Memandang seluruh kesaksian Muhammad Nazarudin sebagai kebenaran adalah tindakan gebiah uyah atau penyamarataan yang tidak bisa dibenarkan. Amat jelas bahwa setiap perkara mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda. Ada kekhasan masing-masing perkara. Karena itu, materi kesaksian dan keterangan juga pasti sesuai dengan perkara masing-masing. Dalam perkara yang didakwakan kepada saya, jelas sejak awal Muhammad Nazarudin berniat dan secara sadar menyusun serta menjalankan skenario agar saya masuk dalam pusaran kasus hukum sejak kasus Wisma Atlet dan kasus PLTS yang melibatkan istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Beberapa keterangan saksi yang dihadirkan JPU di persidangan ini juga terungkap dengan jelas agar saya bisa ditarik pada skenario kasus Hambalang dengan cara meminta, mengarahkan, dan menekan para stafnya untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Niat jahat yang kemudian dijalankan inilah yang seharusnya dipertimbangkan di dalam menilai keterangan dan kesaksian Muhammad Nazarudin, baik yang dituangkan di dalam BAP maupun yang disampaikan di depan persidangan. Apakah keterangan saksi yang sejak awal punya rencana untuk mencelakakan seseorang secara hukum dan kemudian rela menjadi Pinocchio demi memenuhi kemarahan dan dendamnya atau demi melayani kepentingan tertentu dapat dijadikan setara dengan sabda Nabi atau keterangan saksi-saksi yang jujur dan tanpa agenda tersembunyi? Akal sehat kita dan nalar keadilan hukum mestinya menolak. Setidaknya bisa bersikap kritis dan sangat selektif dengan keterangan-keterangannya. Menelan mentah-mentah keterangan darinya dan staf-staf yang bekerja untuk kepentingannya hanya bisa dilakukan
oleh pihak yang punya kepentingan yang sama atau pihak yang tidak peduli dengan pentingnya kebenaran dan keadilan di dalam proses penegakan hukum. Ketentuan di dalam KUHP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus sungguh-sungguh mempertimbangkan persesuaian dengan saksi-saksi yang lain, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup serta kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan, tidak boleh menjadi saksi laki-laki dan perempuan yang khianat. Juga tidak boleh menjadi saksi orang yang menaruh dendam terhadap saudaranya. Dalam tradisi fikih Islam, bahkan untuk menjadi saksi pernikahan pun bukan urusan pidana, harus memenuhi syarat baligh, berakal, merdeka, Islam, dan adil. Kemampuan untuk adil atau setidaknya dinilai adil adalah syarat yang penting. Pada tradisi Jawa yang dipraktekkan sejak zaman Raja Erlangga, disebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi saksi adalah tidak berkepentingan di dalam perkaranya, selain syarat untuk berkeluarga dan penduduk asli. Sedangkan pada Tambo Alam Minangkabau disebutkan bahwa syarat menjadi saksi adalah bersifat arif, baligh, berakal, melihat, mendengar, berkata, terang hati dan adil, serta mempunyai alasan untuk menjadi saksi. Kita masih bisa melanjutkan pelacakan tentang syarat-syarat menjadi saksi pada berbagai ajaran agama, adat, dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia untuk semakin melengkapinya. Atas dasar itu semua, kiranya bisa memperjelas bahwa menjadikan keterangan M. Nazarudin sebagai dasar atau bahkan dasar utama untuk pembuktian dalam perkara terdakwa adalah kesalahan yang serius dalam perspektif objektivitas, kebenaran, dan keadilan. Lain halnya jika perspektifnya adalah untuk mencari dasar justifikasi untuk sekedar melakukan penghukuman. Adalah berlebihan jika berdasarkan data tidak berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan terlalu mewah untuk mengatakan yang bersangkutan cepat bangkit dari keterpurukannya dengan mengingat apa yang harus dipertanggungjawabkannya di padang mahsyar. Terlalu banyak data dan informasi yang justru menunjukkan sebaliknya. Yang bersangkutan malah masih terus menjalankan dan mengendalikan praktek bisnis yang tidak wajar, praktek bisnis kotor dari dalam penjara dengan bantuan saudara-saudaranya dan staf-stafnya yang setia, termasuk informasi dan keterangan yang dikemukakan oleh para saksi di depan persidangan yang mulia ini. Karena itulah keterangan Muhammad Nazarudin dan staf-stafnya yang diarahkan untuk membuat keterangan tidak benar tidaklah mempunyai nilai pembuktian yang layak. Justru keterangannya dijadikan dasar atau bahkan dasar utama dalam pembuktian perkara ini. Peradilan bisa tersesat dan membelakangi spirit penegakan hukum dan keadilan. Keterangan sesat Muhammad Nazarudin biarlah menjadi sesat sendiri, jangan sampai membuat kita semua tersesatkan. Empat, mengapa jaksa penuntut umum mempersoalkan saksi memberatkan? Selama persidangan telah dihadirkan 104 orang saksi yang terdiri dari saksi memberatkan, saksi meringankan, saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum, dan saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Secara rinci adalah sebagai berikut: 91 saksi memberatkan yang dihadirkan jaksa penuntut umum, 3 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum, 6 saksi meringankan yang dihadirkan terdakwa dan penasihat hukum,
serta 4 saksi ahli yang dihadirkan terdakwa dan penasihat hukum. Dari 91 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, ada 9 saksi yang diusulkan oleh terdakwa dan penasihat hukum melalui majelis hakim dengan pertimbangan sudah diminta keterangan oleh penyidik, ada BAP-nya, dan terkait secara langsung atau disebut secara eksplisit di dalam surat dakwaan. Mengapa terdakwa dan penasihat hukum hanya menghadirkan 6 orang saksi meringankan, padahal rencana awal ada 30 orang saksi meringankan, semata-mata karena menghormati komitmen atas dasar waktu persidangan dengan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Padahal 6 orang saksi meringankan tidaklah imbang dengan jumlah saksi memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dengan komposisi saksi yang dihadirkan tersebut, dan itu hanya sebagian dari total 270-an saksi yang diperiksa pada saat penyidikan, maka menjadi aneh kalau jaksa penuntut umum mengeluh dan mempersoalkan saksi-saksi dan keterangannya di depan persidangan. Adalah penyidik KPK yang menentukan siapa-siapa yang diperiksa menjadi saksi. Adalah jaksa penuntut umum yang menentukan siapa-siapa saksi memberatkan yang dihadirkan di persidangan. Terdakwa dan penasihat hukum baru mengetahui nama-nama saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum 2-3 hari sebelum persidangan pemeriksaan saksi. Karena itulah menjadi terkesan mengada-ada kalau jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tidak sedikit saksi yang memiliki keterikatan psikologis dengan terdakwa sehingga validitasnya diragukan. Alasan jaksa penuntut umum tersebut bisa diterima jika yang menentukan nama-nama yang diperiksa penyidik dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan adalah terdakwa dan penasihat hukum. Faktanya adalah bahwa terdakwa dan penasihat hukum tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menentukan dan menghadirkan saksi-saksi. Adalah wajar semata jika para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum malah membantah dakwaan, bukan karena saksinya dan bukan karena jaksa penuntut umum, melainkan karena dakwaan disusun berdasarkan terutama BAP Muhammad Nazarudin yang tidak mengandung nilai kebenaran. Keterangan para saksi di depan persidangan yang membantah dakwaan karena apa yang diketahui, didengar, dirasakan dan dilakukan para saksi berbeda dan bertentangan dengan dakwaan yang berasal dari imajinasi dan cerita fiksi Muhammad Nazarudin. Sehebat-hebatnya cerita fiksi dan secanggih-canggihnya imajinasi akan kalah dengan realitas yang senyatanya. Alasan jaksa penuntut umum bahwa para saksi yang dihadirkan mempunyai keterikatan psikologis dengan terdakwa karena latar belakang historis kepartaian, latar belakang tim sukses pemenangan, latar belakang organisasi kemahasiswaan, dan latar belakang pekerjaan adalah dalih yang dipaksakan setelah para saksi yang dihadirkan sendiri oleh JPU justru memberikan keterangan yang membantah dakwaan. Inilah keterangan di bawah sumpah yang disebut JPU menguntungkan terdakwa. Pada saat yang sama, JPU tidak mempersoalkan keterangan saksi Neneng Sriwahyuni, Aan Ihyaudin, dan Heri Sunandar yang mempunyai keterangan psikologis lebih kental dengan Muhammad Nazarudin. Bukan saja keterangan-keterangan mereka sudah direncanakan sejak awal untuk mencelakakan terdakwa, tetapi juga proses pemberian keterangan, pemeriksaan diatur sedemikian rupa. Misalnya, pemeriksaan terhadap saksi Neneng Sriwahyuni di KPK selalu bersamaan dengan Muhammad Nazarudin. Pemeriksaan saksi Aan Ihyaudin dilakukan di Medan bersamaan dengan Marisi Matondang. Ada bagian dari BAP Aan Ihyaudin dan Heri Sunandar yang keterangannya sama persis kalimatnya, bahkan sampai titik dan komanya. Ada pula saksi yang diperiksa jam 21 malam sampai jam 2 dini hari dan di persidangan tidak paham dan bingung dengan isi BAP-nya sendiri. Hal-hal ganjil seperti ini malah tidak dipersoalkan oleh jaksa penuntut umum semata-mata karena keterangannya dinilai telah merugikan dan memberatkan terdakwa. 5. Mendakwa sepertiga Kongres.
Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi politik, yaitu korupsi yang terjadi dalam lingkup kegiatan politik, dilakukan oleh aktor politik dan dibungkus dengan instrumen politik, serta terjadi dalam momen politik. Tentu saja definisi ini bisa diperdebatkan. Definisi dari Universitas Princeton menyebut political corruption is the use of legislative power by government official for illegitimate private gain. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa kegiatan ilegal baru dapat disebut sebagai korupsi politik jika terkait langsung dengan tugas-tugas resmi yang diemban. If the act is directly related to their official duties. Sedangkan korupsi politik menurut Arnold J. Heidenhammer dari Washington University adalah setiap transaksi antara kalangan swasta dengan kalangan sektor publik di mana hal-hal yang seharusnya menjadi barang milik publik secara ilegal dirubah menjadi pembayaran atau hadiah pribadi. Sementara terdakwa jika diperkenankan mendefinisikan korupsi politik sebagai perbuatan yang secara sengaja membuat kebijakan yang awalnya untuk kepentingan publik menjadi kebijakan untuk keuntungan pihak tertentu. Tetapi persidangan ini bukanlah forum untuk memperdebatkan apa definisi korupsi politik, juga bukan untuk memperdebatkan apakah benar ada korupsi politik atau tidak. Ada ahli hukum yang berpendapat ada korupsi politik, ada pula yang berpendapat bahwa korupsi politik tidak ada dalam konteks hukum. Jika konteksnya adalah debat hasanah, istilah korupsi politik bisa menjadi salah satu kekayaan hasanah untuk memberikan perspektif. Tetapi jika hendak diterapkan dalam penegakan hukum pidana korupsi, istilah tidak pidana korupsi politik harus dikembalikan pada aturan hukum yang sudah tersedia. Adalah tidak pada tempatnya membuat istilah sendiri di dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana. Menurut penilaian terdakwa, kategori tindak pidana korupsi politik yang diterapkan pada perkara yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah pengakuan secara terbuka bahwa dakwaan dan tuntutan kepada terdakwa bersifat politik dan penuh dengan nuansa politik, hal yang sejak awal dinyatakan sangat dihindari oleh jaksa penuntut umum. Awalnya perkara ini adalah dinamika